Selamat datang di channel penyegaran rohani, saling mengingatkan saja. Salam sehat selalu, penuh berkat berlimpah. Sahabat yang terkasih, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja, atau biasanya dikenal dengan sebutan penyegaran rohani SMS, telah bergabung di YouTube sejak tahun 2020 dengan konten yang bervariasi. Ada konten mengenai kisah dan renungan, ada yang mengenai inspirasi dan motivasi, dan ada juga mengenai lagu rohani. Silakan kunjungi channelnya dengan ketik saja penyegaran rohani SMS. Dan ambillah mutiara-mutiara kehidupan yang terpendam di dalamnya, untuk segera dibagikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang dijumpai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan jangan menunda, sebab tak seorang pun pernah tahu apa yang akan terjadi di menit yang akan datang di dalam hidupnya. Sahabat yang terkasih, kita telah menyaksikan sebuah video yang berjudul, "Siapa Sebenarnya Ibu Kandung Kita?" Video ini telah ditayangkan di YouTube sejak tanggal 18 Maret tahun 2023, dan sekarang masih terus ditonton. Sekarang kita akan menyaksikan satu video terbaru, yang berjudul, "Siapa Sebenarnya Ayah Kandungnya?" Kisah yang cukup panjang ini merupakan kisah nyata yang sangat menegangkan, tetapi juga sangat mengharukan. Kisah ini menceritakan pergumulan batin yang sangat berat dari dua keluarga yang sedang menikmati kebahagiaan bersama anak-anak mereka, tetapi tiba-tiba harus dikejutkan dengan satu peristiwa yang tak disangka-sangka, yang membangkitkan peristiwa masa lalu mereka yang sudah cukup lama terkubur. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari mengikuti kisah ini hingga selesai. Dan silakan beri like, subscribe dan komentar, untuk mendukung berkembangnya channel ini dalam pelayanannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, Marta, berusia 35 tahun, adalah wanita yang menjadi pembicaraan semua orang. Ia dan suaminya, Peterson, adalah warga kulit putih, tetapi di antara kedua anaknya, ternyata terdapat satu yang berkulit hitam. Hal ini menarik perhatian warga di sekitarnya. Tapi Marta hanya tersenyum dan berkata bahwa neneknya berkulit hitam dan kakeknya berkulit putih. Perkataan Marta itu membuat anaknya, Monica, mendapat kemungkinan seperti itu, berkulit hitam. Dan begitulah, meski banyak warga yang tak puas, tapi mereka seperti menemukan jawaban atas kasus Marta. Musim gugur 2002, Monica yang berkulit hitam terus-menerus mengalami demam tinggi. Terakhir, Dr. Adeli memvonis Monica menderita leukemia. Harapan satu-satunya hanyalah mencari pendonor sumsum tulang belakang yang paling cocok untuknya. Dokter menjelaskan, di antara mereka yang ada hubungan darah dengan Monica, merupakan pendonor tercocok. Ia lalu meminta seluruh anggota keluarga Marta berkumpul untuk menjalani pemeriksaan sumsum tulang belakang. Raut wajah Marta berubah, tapi tetap saja seluruh keluarga menjalani pemeriksaan. Hasilnya tak satu pun yang cocok. Dokter memberitahu, dalam kasus seperti Monica ini, mencari pendonor yang cocok sangatlah kecil kemungkinannya. Sekarang hanya ada satu cara yang paling manjur. Marta dan suaminya harus memiliki anak kandung lagi,
dan mendonorkan darah anak itu untuk Monica. Mendengar usul ini, Martha tiba-tiba menjadi panik dan berkata tanpa suara, "Tuhan, kenapa menjadi begini?" Ia menatap suaminya, sinar matanya dipenuhi ketakutan dan putus asa. Peterson mengerutkan keningnya sambil berpikir. Dokter Adeli berusaha menjelaskan pada mereka. Saat itu banyak orang yang menggunakan cara ini untuk menolong nyawa para penderita leukemia. Lagi pula, cara itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap bayi pendonor. Tapi, bukan itu yang dipikirkan Martha. Akhirnya, masih dengan nada bingung, dia memandang Dokter Adeli dan berkata, "Biarkan kami memikirkannya dahulu." Malam kedua, Dokter Adeli tengah bergiliran tugas ketika pintu ruangannya didorong dan dia melihat pasangan suami istri tersebut. Martha menggigit bibirnya keras, suaminya Peterson menggenggam tangannya dan berkata serius pada Dokter Adeli, "Kami ingin memberitahumu sesuatu, tapi harap dokter berjanji untuk menjaga rahasia ini, rahasia kami suami istri selama beberapa tahun ini." Dokter Adeli yang membaca betapa tegangnya pasangan itu, segera mengangguk. Peterson bercerita, 10 tahun lalu, Mei tahun 1992. Waktu itu anak kami yang pertama, Eleana, telah berusia 2 tahun. Martha bekerja di sebuah restoran fast food. Setiap hari pukul 10 malam baru ia pulang kerja. Malam itu, turun hujan lebat. Seluruh jalanan sudah tidak ada lagi seorang pun. Saat melalui suatu parkiran yang tak terpakai lagi, Martha mendengar suara langkah kaki mengikutinya. Dengan ketakutan, Martha memutar kepala untuk melihat, dan ternyata seorang remaja berkulit hitam tengah berdiri di belakang tubuhnya. Orang tersebut menggunakan sepotong kayu, memukulnya hingga pingsan, dan memperkosanya. Saat tersadar, Martha segera berlari pulang. Waktu itu pukul 1 malam. Waktu itu aku bagaikan orang gila, keluar rumah mencari orang hitam itu untuk membuat perhitungan. Tapi sudah tidak ada bayangan satu orang pun. Malam itu kami hanya dapat memegang kepala masing-masing, sambil menangis menahan kepedihan. Peterson mengisak, dan ia melanjutkan ceritanya dengan tersendat. Tak lama kemudian, Martha mendapati dirinya hamil. Kami merasa sangat ketakutan, khawatir bila anak yang dia kandung merupakan milik orang hitam tersebut. Martha berencana untuk menggugurkannya, tapi aku masih mengharapkan keberuntungan. Mungkin anak yang dikandungnya adalah bayi kami, cinta kami. Begitulah, kami ketakutan menunggu beberapa bulan. Maret tahun 1993, Martha melahirkan bayi perempuan, dan ia berkulit hitam. Kami begitu putus asa, pernah terpikir untuk mengirim sang anak ke panti asuhan. Tapi mendengar suara tangisnya, kami sungguh tak tega. Terlebih lagi, bagaimanapun, Martha telah mengandungnya, ia juga merupakan sebuah nyawa. Apalagi, aku dan Martha merupakan orang beragama yang taat. Pada akhirnya kami memutuskan untuk memeliharanya, dan memberinya nama Monica. Dokter Adeli juga terharu, sampai berlinang air matanya. Pada akhirnya, ia memahami kenapa bagi kedua suami istri tersebut merasa sangat khawatir, jika mereka harus kembali memiliki seorang anak lagi. Ia berpikir sambil mengangguk-anggukkan kepala, dan berkata, "Jika demikian, kalian melahirkan 10 anak sekalipun, akan sulit untuk mendapatkan donor yang cocok untuk Monica."
Ia terdiam, memandangi Martha. Kelihatannya, kalian harus mencari ayah kandung Monica. Barangkali sumsum tulangnya, atau sumsum tulang belakang anaknya ada yang cocok untuk Monica. Tetapi, apakah kalian bersedia membiarkan ia kembali muncul dalam kehidupan kalian? Demi anak ini, aku bersedia berlapang dada memaafkannya. Bila ia bersedia muncul menyelamatkannya, aku tak akan memperkarakannya, kata Martha. Dokter Adeli merasa terkejut akan kedalaman cinta seorang ibu, seperti Martha. November tahun 2002. Di koran Wayeli termuat berita pencarian seperti ini. Tanggal 17 Mei tahun 1992, di parkiran mobil kelima Wayeli, seorang wanita kulit putih diperkosa oleh seorang kulit hitam. Tak lama kemudian, sang wanita melahirkan seorang bayi perempuan berkulit hitam. Ia dan suaminya tiba-tiba saja harus dibebani untuk memelihara anak ini. Sayangnya, sang bayi kini menderita leukemia, dan ia memerlukan transfer sumsum tulang belakang segera. Ayah kandungnya merupakan satu-satunya penyambung harapan hidupnya. Kami berharap, jika si ayah kandung membaca berita ini, semoga ia bersedia menghubungi Dr. Adeli di Rumah Sakit Elizabeth. Begitu berita ini keluar, tanggapan masyarakat begitu menggemparkan. Kotak surat dan telepon Dr. Adeli bagaikan meledak, kebanjiran surat masuk dan telepon. Orang-orang terus bertanya, siapakah wanita ini? Mereka ingin bertemu dengannya, berharap dapat memberikan bantuan. Tetapi Martha menolak semua perhatian mereka. Ia tak ingin mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, lebih tak ingin lagi identitas Monica sebagai anak hasil pemerkosaan terungkap. Saat itu juga seluruh media penuh dengan diskusi tentang bagaimana cerita ini berakhir. Jika orang hitam ini berani muncul, akan bagaimanakah masyarakat kita sekarang menilainya? Akankah menggunakan hukum yang berlaku untuk menghakiminya? Haruskah ia menerima hukuman dan cacian untuk masa lalunya? Ataukah ia harus menerima pujian karena keberaniannya hari ini? Berita pencarian ini mengharukan banyak orang. Tak sedikit orang yang bersukarela untuk menjalani pemeriksaan sumsum tulang belakang untuk mengetahui apakah dirinya memenuhi kriteria. Para sukarelawan semakin lama semakin bertambah. Di Wayeli, berdatanganlah sejumlah besar orang untuk mendonorkan sumsum tulang belakang. Hal yang mengejutkan adalah kesediaan para sukarelawan ini menyelamatkan banyak penderita leukemia lainnya. Sayang, Monica tidak termasuk penderita yang beruntung. Martha dan Peterson menantikan dengan panik kemunculan si kulit hitam. Akhirnya 2 bulan telah lewat, orang ini tak muncul-muncul juga. Dengan tidak tenang, mereka mulai berpikir, mungkin orang hitam itu telah meninggal dunia. Mungkin ia telah meninggalkan jauh-jauh kampung halamannya. Sudah sejak lama tak berada di kota ini. Mungkin ia tak bersedia merusak kehidupannya sendiri, tak ingin muncul. Tapi tak peduli bagaimanapun, asalkan Monica hidup sehari lagi, mereka tak rela untuk melepaskan harapan untuk mencari orang hitam itu. Saat itu berita pencarian juga muncul di Napulese.
memporak-porandakan perasaan seorang pengelola toko minuman keras berusia 30 tahun. Ia seorang kulit hitam, bernama Ajili. Tanggal 17 Mei tahun 1992 waktu itu, ia memiliki lembaran masa lalu yang hitam kelam, yang merupakan mimpi terburuknya di malam berhujan itu. Ia adalah sang peran utama dalam kisah ini. Tak seorang pun menyangka, Ajili yang sangat kaya raya itu, pernah bekerja sebagai pencuci piring panggilan. Dikarenakan orang tuanya telah meninggal sejak ia masih muda, ia yang tak pernah mengenyam dunia pendidikan, terpaksa bekerja sejak dini. Ia yang begitu pandai dan cekatan, bekerja dengan giat demi mendapatkan sedikit uang dan penghargaan dari orang lain. Tapi sialnya, bosnya merupakan seorang rasialis, yang selalu mendiskriminasikannya. Tak peduli segiat apapun dirinya, selalu memukul dan memakinya. Tanggal 17 Mei tahun 1992, merupakan ulang tahunnya ke-20. Ia berencana untuk pulang kerja lebih awal, merayakan hari ulang tahunnya. Siapa menyangka, di tengah kesibukan, ia memecahkan sebuah piring. Sang bos menahan kepalanya, memaksanya untuk menelan pecahan piring. Ajili begitu marah dan memukul sang bos, lalu berlari keluar meninggalkan restoran. Di tengah kemarahannya, ia bertekad untuk membalas dendam pada si kulit putih. Malam berhujan lebat, tiada seorang pun lewat, dan di parkiran ia bertemu Martha. Untuk membalaskan dendamnya akibat pendiskriminasian, ia pun memperkosa sang wanita yang tak berdosa ini. Tapi selesai melakukannya, Ajili mulai panik dan ketakutan. Malam itu juga ia menggunakan uang ulang tahunnya untuk membeli tiket kereta api menuju Napulese, meninggalkan kota tempat kejadian tersebut. Di Napulese, Ajili bertemu keberuntungannya. Dia mendapatkan pekerjaan dengan lancar di restoran milik orang Amerika. Kedua pasangan Amerika ini sangat mengagumi kemampuannya dan menikahkannya dengan anak perempuan mereka, Lina, dan pada akhirnya juga mempercayainya untuk mengelola toko mereka. Ia yang begitu tangkas, tak hanya memajukan bisnis toko minuman keras ini, ia juga memiliki 3 anak yang lucu. Di mata pekerja lainnya dan seluruh anggota keluarga, Ajili merupakan bos yang baik, suami yang baik, ayah yang baik. Walaupun demikian, hati nuraninya tetap membuatnya tak melupakan dosa yang pernah dia perbuat. Ia selalu memohon ampun pada Tuhan, dan berharap Tuhan melindungi wanita yang pernah dia perkosa, berharap ia selalu hidup damai dan tentram. Tapi ia menyimpan rahasianya rapat-rapat, tak memberitahu seorang pun. Pagi hari itu, Ajili berkali-kali membolak-balik koran, ia terus mempertimbangkan kemungkinan dirinya lah pelaku yang dimaksud. Sedikit pun ia tak pernah membayangkan bahwa wanita malang itu mengandung anaknya, bahkan bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga anak yang awalnya bukanlah miliknya. Hari itu, Ajili beberapa kali mencoba menghubungi nomor telepon Dr. Adeli. Tapi setiap kali, belum sempat menekan habis tombol telepon, ia telah menutupnya kembali. Hatinya terus bertentangan. Bila ia bersedia mengakui semuanya, setiap orang kelak akan mengetahui sisi terburuknya ini. Anak-anaknya tak akan lagi mencintainya, ia akan kehilangan keluarganya yang bahagia dan istrinya yang cantik. Ia juga akan kehilangan penghormatan masyarakat di sekitarnya. Semua yang telah ia dapatkan dengan kerja kerasnya bertahun-tahun, akhirnya bisa lenyap seketika. Malam itu, saat makan bersama, seluruh keluarga mendiskusikan kasus Martha. Sang istri,
Lina berkata, "Aku sangat mengagumi Martha. Bila aku di posisinya, aku tak akan memiliki keberanian untuk memelihara anak hasil perkosaan hingga dewasa. Aku lebih mengagumi lagi suami Martha. Ia sungguh pria yang patut dihormati. Tak disangka ia dapat menerima anak yang demikian." Ajili termenung mendengarkan pendapat istrinya dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. "Kalau begitu, bagaimana kau memandang pelaku pemerkosaan itu? Sedikit pun aku tak akan memaafkannya. Waktu itu ia sudah membuat kesalahan. Kali ini juga hanya dapat meringkuk menyembunyikan dirinya sendiri. Ia benar-benar begitu rendah, begitu egois, begitu pengecut. Ia benar-benar seorang pengecut." Malam itu, Ajili tak dapat terlelap dalam tidurnya. Ia merasa dirinya bagaikan terbakar dalam neraka. Di matanya selalu terbayang kejadian malam berhujan deras itu dan bayangan sang wanita. Ia sepertinya dapat mendengarkan jerit tangis wanita itu. Tak henti-hentinya ia bertanya pada dirinya sendiri, "Aku ini sebenarnya orang baik atau orang jahat?" Hari kedua, ia hampir tak tahan lagi rasanya. Istrinya mulai merasakan adanya ketidakberesan pada dirinya, memberikan perhatian padanya dengan menanyakan apakah ada masalah. Dan ia mencari alasan tak enak badan untuk menyelamatkan dirinya. Pagi hari di jam kerja, sang karyawan menyapanya ramah. "Selamat pagi, manajer." Mendengar itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dalam hati dipenuhi perasaan tak menentu dan rasa malu. Ia merasa dirinya hampir menjadi gila. Setelah berhari-hari memeriksa hati nuraninya, Ajili tak dapat terus diam. Ia pun menelepon Dokter Adeli. Ia berusaha sekuat tenaga menjaga suaranya supaya tetap tenang. "Aku ingin mengetahui keadaan anak malang itu." Dokter Adeli memberitahunya, keadaan sang anak sangat parah. Dokter Adeli menambahkan kalimat terakhirnya, "Entah apa, ia dapat menunggu hari kemunculan ayah kandungnya." Kalimat terakhir ini menyentuh hati Ajili yang paling dalam. Suatu perasaan hangat sebagai ayah mengalir keluar. Bagaimanapun, anak itu juga merupakan darah dagingnya sendiri. Ia pun membulatkan tekad untuk menolong Monica. Ia telah melakukan kesalahan sekali, tak boleh kembali membiarkan dirinya meneruskan kesalahan ini. Malam hari itu juga, ia pun mengobarkan keberaniannya sendiri untuk memberitahu sang istri tentang segala rahasianya. Terakhir ia berkata, "Sangatlah mungkin bahwa aku adalah ayah kandung Monica. Aku harus menyelamatkannya." Lina sangat terkejut, marah dan terluka mendengar semuanya. Ia berteriak marah, "Kau pembohong!" Malam itu juga ia membawa ketiga anak mereka dan lari pulang ke rumah ayah ibunya. Ketika ia memberitahu mereka tentang kisah Ajili, kemarahan kedua suami istri tersebut dengan segera mereda. Mereka adalah dua orang tua yang penuh pengalaman hidup. Mereka menasehatinya, "Memang benar, kita patut marah terhadap segala tingkah laku Ajili di masa lalu. Tapi pernahkah kamu berpikir, ia dapat menyerahkan dirinya untuk muncul, dan ini perlu berapa banyak keberanian besar darinya?"
Hal ini membuktikan bahwa hati nuraninya belum sepenuhnya terkubur. Apakah kau mengharapkan seorang suami yang pernah melakukan kesalahan, tapi kini bersedia memperbaiki dirinya? Ataukah seorang suami yang selamanya menyimpan kebusukan ini di dalam dirinya? Mendengar nasihat orang tuanya ini, Lina terdiam beberapa lama. Pagi di hari kedua, ia langsung kembali ke sisi Ajili, menatap mata sang suami yang dipenuhi penderitaan. Lina menetapkan hatinya sambil berkata, "Ajili, pergilah menemui Dokter Adeli. Aku akan menemanimu." Tanggal 3 Februari tahun 2003, suami istri Ajili menghubungi Dokter Adeli. Tanggal 8 Februari pasangan tersebut tiba di Rumah Sakit Elizabeth demi untuk pemeriksaan DNA Ajili. Hasilnya, Ajili benar-benar adalah ayah kandung Monica. Ketika Martha mengetahui bahwa orang hitam pemerkosanya itu pada akhirnya berani menampakkan dirinya, ia pun tak dapat menahan air matanya. 10 tahun ini ia terus memendam dendam kesumat terhadap Ajili. Namun saat ini ia hanya dipenuhi perasaan terharu. Segalanya berlangsung dalam keheningan. Demi untuk melindungi pasangan Ajili dan pasangan Martha, pihak rumah sakit tidak mengungkapkan dengan jelas identitas mereka semua pada media, dan juga tak bersedia mengungkapkan keadaan sebenarnya. Mereka hanya memberitahu media bahwa ayah kandung Monica telah ditemukan. Tanggal 10 Februari kedua pasangan Martha dan suami memohon untuk dapat bertemu muka langsung dengan Ajili. Awalnya Ajili tak berani untuk menemui mereka, namun pada permohonan ketiga Martha, ia pun menyetujui hal ini. Tanggal 18 Februari dalam ruang tertutup dan dirahasiakan di rumah sakit, Martha bertemu langsung dengan Ajili. Saat ia melihat Martha, langkah kakinya terasa sangatlah berat, raut wajahnya memucat. Martha dan suaminya melangkah maju, dan mereka bersama-sama saling menjabat tangan masing-masing. Sesaat ketiga orang tersebut diam, tanpa suara menahan kepedihan, sebelum akhirnya air mata mereka bersama-sama mengalir. Lalu, dengan suara serak Ajili sesenggukkan, "Maaf, mohon maafkan aku." Kalimat ini telah terpendam dalam hatiku selama 10 tahun. Hari ini, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk mengatakannya langsung kepadamu. Terima kasih, kau dapat muncul. Semoga Tuhan memberkati, sehingga sumsum tulang belakangmu dapat menolong putriku. Tanggal 19 Februari, dokter melakukan pemeriksaan sumsum tulang belakang Ajili. Untungnya, sumsum tulang belakangnya sangat cocok bagi Monica. Sang dokter berkata dengan antusias, "Ini suatu keajaiban." Tanggal 22 Februari tahun 2003, setelah sekian lama, harapan masyarakat luas akhirnya terkabulkan. Monica menerima sumsum tulang belakang Ajili, dan pada akhirnya Monica telah melewati masa kritis. 1 minggu kemudian, Monica boleh keluar rumah sakit dengan sehat walafiat. Martha dan suaminya memaafkan Ajili sepenuhnya, dan secara khusus mengundang Ajili dan Dokter Adeli datang ke rumah mereka untuk merayakannya. Tapi hari itu Ajili tidak hadir. Ia memohon Dokter Adeli membawa suratnya bagi mereka. Dalam suratnya ia menyatakan penyesalan dan rasa malunya. "Aku tak ingin kembali mengganggu kehidupan tenang kalian. Aku berharap Monica berbahagia selalu. Hidup dan tumbuh dewasa bersama kalian. Bila kalian menghadapi kesulitan bagaimanapun, harap hubungi aku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian. Saat ini juga,
aku sangat berterima kasih pada Monica dari dalam lubuk hatiku terdalam, sebab dialah yang memberiku kesempatan untuk menebus dosaku selama ini. Dialah yang membuatku dapat memiliki kehidupan yang benar-benar bahagia di separuh usiaku selanjutnya. Ini adalah hadiah yang Ia berikan padaku. Sahabat yang terkasih, apakah benar bahwa kepahitan masa lalu kita tidak dapat lagi berbuah manis di masa depan kita? Kita semua, tak terkecuali, pasti mempunyai masa lalu. Dan masa lalu yang telah kita lalui selalu meninggalkan berbagai kenangan, baik kenangan yang manis maupun kenangan yang pahit. Janganlah kita larut dan terpaku oleh kenangan-kenangan tersebut, karena semuanya sudah berlalu. Biarlah semua itu menjadi guru terbaik yang mengajari kita agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, sekaligus mengingatkan kita untuk berhati-hati sebelum mengambil setiap keputusan menuju masa depan yang penuh harapan. Kisah nyata siapa sebenarnya ayah kandungnya mengingatkan sekaligus menginspirasi kita bahwa kepahitan masa lalu kita dapat berbuah manis di masa depan kita. Semuanya tergantung bagaimana kita sendiri yang menyikapinya. Mau bangkit atau mau tetap terkubur di dalam pahitnya masa lalu kita? Ternyata para pemeran dalam kisah nyata, siapa sebenarnya ayah kandungnya, menyadarkan kita semua bahwa jujur itu pahit, tapi buahnya manis. Jadilah orang yang bermurah hati dan mau mengampuni. Memang, mengampuni itu sungguh berat, tapi hasilnya mendatangkan berkat bagi yang mengampuni dan yang diampuni. Apa berkatnya? Yang mengampuni dan diampuni, dosanya sama-sama diampuni Tuhan. Apakah masih menyembunyikan diri dari kesalahan yang telah dilakukan? Ingat, mau bersembunyi dimanapun, Tuhan selalu punya cara untuk mengeluarkan kita dari tempat persembunyian kita. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, dan Dia Maha Hadir. Semoga mencerahkan.